Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan coba untuk menjelaskan materi biologi, yaitu terkait tentang materi sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi di biologi, khususnya kelas 11, kalian nanti akan mempelajari materi mengenai organel sel. Di organel sel, kalian juga akan mempelajari mengenai tentang struktur dari sel, itu apa saja, ada apa aja, dan juga fungsi dari organel sel itu. Ada apa fungsinya. Gitu. Di sini ada bagian-bagian dari sel. Bagian-bagian dari sel di sini cukup banyak ya. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, ada vakuola, ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, ada badan Golgi, lisosom, ribosom, plastida, sentrosom, dan juga sistoskeleton. Lanjut, di sini ada organel sel. Organel sel yang pertama yang kita bahas mengenai tentang inti sel atau biasa kita kenal mengenai namanya adalah nukleus. Inti sel merupakan bagian utama dari sel. Dia terletak di bagian paling pusat dari sel. Jadi, si nukleus ini posisinya adalah di tengah dari sel, ini di paling dalam sel. Fungsinya untuk mengkoordinasi berbagai proses metabolisme meliputi pertumbuhan dari sel, pembelahan sel, sintesis protein, hingga pewarisan sifat. Nah, isi dari nukleus ini disebut dengan namanya nukleoplasma. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada meliputi selaput inti, ada pori-pori inti, ada nanti benang-benang kromatin, ada juga kromosom, dan juga baru yang terakhir nukleus. Nah, lanjut di bagian yang kedua. Yang kedua itu adalah vakuola. Vakuola ini merupakan organel berupa kantung yang mengandung dan menyimpan air, enzim, sukrosa, asam amino, beberapa mineral, dan juga sisa metabolisme. Vakuola ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan sel, juga tekanan, turgor. Vakuola ini terdiri atas bagian vakuola tengah pada tumbuhan dan juga vakuola kontraktil pada protozoa, dan juga vakuola makanan pada hewan ada dan juga pada tumbuhan ada. Bentuk dari vakuola itu tersendiri adalah begini. Ini yang disebut namanya vakuola kontraktil. Ini adanya hanya pada si protozoa, ya. Kalau ini vakuola pada tumbuhan. Lanjut, ini vakuola pada sel hewan. Yang paling besar ukurannya adalah vakuola pada tumbuhan. Mengapa? Karena yang tadi kita bilang vakuola ini kan menyimpan air ya. Yang namanya tumbuhan itu kan pasti banyak menyimpan cadangan air untuk proses pertumbuhannya dia. Makanya vakuola pada tumbuhan ini ukurannya lebih besar. Seperti itu. Lanjut yang ketiga ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini terletak antara nukleus dan juga sitoplasma. Ada dua retikulum endoplasma, yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Yang kasar ini tersusun oleh sisterna, permukaannya ini ditempeli oleh si ribosom. Terus fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua kita kenal namanya retikulum endoplasma halus, dia tersusun oleh tubulus, terus permukaannya tidak dilekati oleh ribosom, dia sebagai tempat sintesis lipid. Kalau ini tempat sintesisnya si protein, yang ini, yang kasar, yang halus, ini tempat sintesisnya lipid, atau biasa kita bilang lemak.
Tuh, ini gambarnya seperti ini. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki dua membran, berfungsi sebagai tempat respirasi sel dengan memecah gula sehingga menjadi ATP. ATP itu biasa kita kenal sebagai energi. Ini gambar dari si mitokondria. Jadi nanti kalau ada muncul gambarnya seperti ini merupakan gambar dari si mitokondria. Lanjut yang kelima, di sini ada badan Golgi. Badan Golgi hewan atau diktosom pada tumbuhan, ya. Badan Golgi dapat menghasilkan vesikula untuk mensintesis eksternal dan juga internal sel. Fungsinya di sini ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu membentuk lisosom, yang kedua yaitu untuk meremas enzim, yang ketiga untuk membentuk glikolipid, yang keempat untuk membentuk akrosom, yang terakhir yaitu menghasilkan materi dinding sel. Yang keenam di sini ada lisosom. Lisosom ini diproduksi oleh badan Golgi, bersifat asam dan juga dia banyak mengandung enzim hidrolisis. Dia juga mengandung protease, lipase, karbonisinase, dan juga nuklease. Fungsinya di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ada autofag, itu adalah menelan atau mendaur ulang organel yang rusak. Lanjut, yang kedua ada fagositosis. Ini adalah sebuah proses di mana sel menelan suatu partikel dan mencernanya. Lanjut, di yang ketiga ada autolisis. Untuk autolisis ini biasa dikenal sebagai pencernaan sendiri, yaitu merupakan suatu proses penghancuran sel melalui aksi enzimnya sendiri. Lanjut, yang keempat ada apoptosis. Ini digunakan oleh organisme multisel untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Yang terakhir yaitu untuk memperbaiki kerusakan pada membran plasma. Nah, ini ada yang ketujuh ada ribosom. Ribosom terdiri atas RNA dan juga protein yang disintesis dalam nukleus. Fungsinya adalah untuk tempat sintesis protein. Ini gambarnya. Yang kedelapan ada plastisida atau kloroplas. Ini ada 3 bagian. Kloroplas, dia plastisida yang tidak berpigmen atau tidak berwarna. Dia fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua ada kloroplas. Dia memiliki pigmen warna hijau pada klorofil untuk membran ganda untuk melakukan fotosintesis, ini pada tumbuhan biasanya. Terus yang terakhir ada kromoplas, dia untuk menyimpan dan mensintesis pigmen sel tumbuhan, contohnya yaitu karotenoid. Selanjutnya di sini ada sentrosom, dia tempat menghasilkan tubul pada sel hewan yang tersusun sepasang sentrosol. Sentrosol ini terdiri atas 9 set triplet mikrotubulus. Fungsinya ini untuk sentrosol menentukan formasi silia dan juga flagel. Fungsi sentrosom itu yaitu melakukan pembelahan sel, nantinya akan membentuk orientasi benang spindel dan mempengaruhi pelekatan benang spindel pada kromosom. Lanjut di sini selanjutnya ada cytoskeleton. Dia merupakan kerangka sel yang terdiri atas 3 jenis, yaitu ada mikrotubul, mikrofilament, dan filament intermediate. Fungsinya di sini ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu menentukan dan memelihara bentuk sel, pergerakan sel. Yang ketiga membentuk struktur khusus seperti silia dan flagel. Yang terakhir yaitu pembelahan sel. Oke, sampai di situ dulu penjelasan mengenai sel dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.